Bung Pras ya. Terima kasih juga buat Aktual Group. Sebelum saya menyampaikan sebagai praktisi hukum lah dulu ya. Saya sebagai warga Kota Medan juga ini. Pada dasarnya dengan banyaknya proyek-proyek yang direncanakan di Kota Medan ini, saya sebagai warga Kota Medan menyambut dengan baik, dengan harapan Kota Medan ini akan mengalami pembangunan ya, dan masyarakatnya akan lebih efektif beraktivitas, berusaha, ya, melakukan profesinya masing-masing. Nah, namun yang kita bicarakan ini adalah konstruksi pelaksanaan pembangunannya itu. Apakah konstruksi pembangunannya itu memang sudah layak sesuai dengan regulasi ya, seperti tadi disampaikan Bang Teguh dan Bu Cici tadi ya, tentang perencanaannya bagaimana, pengawasannya seperti apa ya. Tentu saya kembali sebagai warga Kota Medan juga, yang wali kota kita ini Pak Bobi Nasution, dan secara kebetulan juga saya tim sukses pemenangan Bobi Nasution juga ini kemarin. Berarti tidak boleh mengkritik ini Bang? Bukan, tunggu, ini kan belum sampai. Ya kan? Baik. Ya, saya mendukungnya dan siap menjadi tim suksesnya waktu itu koordinator bidang hukum, dengan harapan Kota Medan ini seperti saya jelaskan tadi, pembangunannya dapat kita nikmati ya, dan apa yang dilakukan wali kota ini yang menantu presiden tentu akan mempercepat pembangunan Kota Medan. Itu waktu itu harapan kita, oh ini menantu presiden, tentu nanti pembangunannya akan bisa lebih cepat. Anggarannya mungkin nanti yang kita butuhkan ini sangat besar, dapat dibantu oleh anggaran nasional dari pusat. Itu yang kita harapkan waktu itu. Nah, tapi sampai sekarang kita lihat, saya dengar tadi dari Pak Bang Teguh, banyak ada sampai diidentifikasikan akan mangkrak. Ini kan sedih kita. Ya kan? Berarti kita harus berharap lagi. Sementara Pak Bobi Nasution dia nggak mau jadi wali kota Medan pula lagi. Mau jadi gubernur pula lagi dia. Berarti kan nggak selesai ini harapan kita sebagai warga negara. Ya kan, nggak tuntas. Ya mudah-mudahan lah nanti dilanjutkan oleh wali kota selanjutnya. Misalnya kemarin itu Prof Rida ya. Terus ada Pak Riko Waas, ada Hidayatullah gitu ya. Ya mudah-mudahan lah. Ya, jadi Medan ini enggak lagi sekedar membutuhkan dia anak seorang menantu pejabat, mungkin juga memang harus butuh yang harus guru besar gitu ya, supaya bisa melaksanakan apa yang disampaikan akademisi tadi. Memang benar, melakukan semuanya itu harus ada perencanaan yang matang. Kalaupun direncanakan dengan matang, apakah pengawasannya juga cukup? Karena banyak juga direncanakan, tapi ketika melaksanakannya nggak diawasi. Ya kan sama aja. Nah, jadi tahapan-tahapan ini harus dari atas sampai ke ujungnya itu harus selesai. Termaksud dengan penganggaran. Ya tadi disinggung tadi, kalau nggak cukupnya uang kita untuk membangun, jangan dipaksakan. Ya kan bisa multi years ya. Jadi tahap pertamanya itu sebenarnya kalau saya dengar tadi, singgung tadi tentang lampu pocong, sebenarnya pertamanya kalinya itu adalah pemetaan landscape Kota Medan. Judul proyeknya Bang? Iya, tapi ada tahapan yang saya baca, dipetakan dulu, baru ditentukan titik-titik lampunya. Sehingga tidak mengganggu trotoar dan jalur disabilitas. Tapi faktanya kan di trotoar, di jalan, dibangun, akhirnya memang dikatakanlah total loss. Nah, terkait tentang yang disampaikan ada di mahasiswa itu, ya, kalau nggak salah waktu itu grup Cipayung Plus itu ya, ya Cipayung Plus. Nah, adik-adik mahasiswa saja dia udah paham mengembalikan uang proyek itu tidak menghilangkan tindak pidana. Ya. Bahkan harusnya dengan dikembalikan uang itu ditanya apa sebabnya ini gagal. Untuk apa? Ketika nanti akan kita bangun kembali lampu jalan kita tidak terulang kembali. Nah ini kita nggak tahu nih apa penyebabnya. Meskipun indikasi kalau kita periksa ya di
LPSE Pemko Medan ya. Ya. Ada 2 pemenang tender. Tapi hanya 1 yang mengajukan mengajukan apa maksudnya? Nilai Baik. proyek. Nah, ini kan aneh juga. Lalu ada 8 yang harus mengerjakan, tapi yang 2 nggak mengerjakan. Ini kan harusnya kita Pemko Medan ini bertanggung jawab. Seperti saya pengguna, saya dirugikan, tapi saya tidak berusaha untuk mencari apa penyebab kerugian itu. Ini kan aneh. Nah, jadi makanya muncul spekulasi ya, ada persepsi orang berarti wah bisa jadi yang kerjakan ini orang-orangnya dia, sehingga nggak diusut sampai tuntas seperti itu. Nah, jadi secara hukum ya pendengar aktual grup ini ya, Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintahan itu sudah jelas disebutkan dan diatur di situ terkait tadi perencanaan. Di perencanaan ini ya, itu ada khusus tender terpisah terkait tender konsultasi perencanaan proyek. Jadi sebelum dilaksanakan, ini konsultasi perencanaan ini sudah ada. Itu uangnya juga nggak sedikit. Iya, miliaran ini. Uang. Satu konsultan mungkin ada yang 400 juta ya, ada yang 500 juta. Nah itu Hanya untuk memberikan saran. itu hanya memberi saran dan gambar-gambar, belum pelaksanaan. Jadi para kontraktor ini dia melaksanakan pekerjaannya itu sesuai gambar yang dihasilkan dari para konsultasi itu. Biasanya itu para sarjana teknik, ya arsitektur, para ahli itu di situ. Manajemen proyek. Itu kan kerugian negara. Itu di mana letaknya? Makanya saya sebagai praktisi hukum, adik-adik mahasiswa aja udah merasa aneh. Apalagi saya ya praktisi hukum ya. Tapi kemarin waktu ditantang ini masih terdiam, Bang. Ditantang Antara mahasiswa ditantang wali kota, apakah benar ada kerugian negara? Mereka tidak bisa menjawab secara spontan ketika itu. Kalau menurut Ya. Abang seperti apa? Abang harus memberi pandangan kepada masyarakat dan juga kepada mahasiswa yang mungkin menyimak siaran kita hari ini, Bang. Ya, kalau adik-adik itu ditantang, tentu dia kan menyampaikannya itu di depan Pak Wali Kota. Waktu itu di sebelahnya ada Pak Kapolrestabes tuh, Baik. di sebelahnya persis. Ya itu harusnya tugasnya Pak Kapolrestabes. Orang Pak Bobi kok bilang kok, ya kalau memang ini layak diproses hukum, ya silahkan diproses hukum kan gitu. Tapi apakah ada direspon oleh aparat penegak hukum? Kalaupun polisi tidak respon ya ada kejaksaan. Tapi memang Abang melihat dalam semua proyek ini bermasalah ya dari sisi hukum. Ya bermasalah itu dalam tanda kutip lah. Karena saya orang hukum itu, jadi dia kalau dia memang salah itu ada fakta-faktanya. Bagaimana kita mendapatkan kepastian hukum? Ya melalui proses hukum. Ya dipanggil aja pihak-pihak yang terlibat atau yang terkait. Baik, kita satu contoh, lampu pocong. Ya kayak lampu pocong misalnya kan. Uang sudah Iya. dikembalikan. Terus? Wali kota sudah menyatakan proyek tersebut total loss. Ya. Tapi masih banyak yang mencurigai Iya. bahwasannya apakah benar ini sudah disetor uangnya yang dikembalikan dan mengapa bisa total loss itu menggugurkan fakta hukum ataupun persoalan yang sudah ada. Total loss itu artinya tetap kerugian. Iya. Kalau kerugian bersih, kalau total loss ini kerugian keseluruhan dia. Ada total kerugian total loss neto. Ya, ada yang neto, ada yang loss, ada yang total gitu. Neto ini ada sebagian kerugian. Tapi kalau total loss berarti semuanya. Semua rugi. Semua rugi, tidak. Maksudnya semuanya ini sudah tidak sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaannya. Dan uang ini sudah dikembalikan, apakah ini menggugurkan? Yang dikembalikan 7,8 miliar. Iya kan? Iya di kejaksaan pertama waktu itu kalau nggak salah 7,8 dan sampai 21. Sudah selesai maksudnya? Ya enggak lah. Bagaimana tentang perencanaan tadi? Apakah kesalahan ini di perencanaan? Misalnya begini,
Kalau kesalahan pemenang tender di perencanaan itu salah. Iya kan? Berarti pada saat perencanaannya udah salah. Berarti konsultan tender itulah yang harus diperiksa. Dialah penyebab total loss ini. Tapi faktanya? Ya faktanya kan enggak. Kan hanya kontraktor yang mengembalikan uangnya. Nah, ya ini hal-hal ini yang kita sebagai praktisi hukum kalau terlalu misalnya membuat laporan secara khusus ke polisi atau kejaksaan, ya kita tahulah ya bagaimana sekarang kondisi Kota Medan ini ya. Baik. Di periode ini saya nilai di periode inilah kepala dinas yang jarang diperiksa oleh aparat penegak hukum. Baik, artinya Abang mengatakan ketika Wali Kota Medan dijabat oleh Bobi Afif Nasution, semua bebas melakukan apa saja, seperti itu Bang ya. Tidak itu bahasa media lah ya, bahasa media lah kalau bebas, kalau masalah hukum, apa bahasa hukum nggak bisa begitu. Tapi hampir sama Bang ya pandangannya. Iya, dan ini kan sudah menjadi viral, ya sudah menjadi konsumsi umum. Tapi aparat penegak hukum tidak melakukan pengusutan gitu, atau penyelidikan atau klarifikasi. Biasanya dulu ya pengalaman saya, kalau ada dibaca di koran diduga korupsi ini, berdasarkan koran itu orang itu bisa dipanggil, berdasarkan berita itu bisa dipanggil. Dimintai klarifikasinya Bang ya? Klarifikasi benar nggak nih berita? Kalau sekarang Bang? Sekarang saya lihat enggak. Baik Bang Rian tahan. Kita kembali ke akademi.